Banyak situs dengan nilai sejarah besar justru tersembunyi atau berada di lokasi yang tidak terduga, jauh dari keramaian. Tempat-tempat ini membuktikan bahwa sejarah besar tidak selalu berada di museum megah ataupun gedung, melainkan seringkali terpatri di lokasi-lokasi yang tenang dan tak terduga, contohnya situs Perjanjian Gianti. Di sebuah taman yang mirip seperti makam kuno, Perjanjian Gianti, yang memisahkan Surakarta dan Yogyakarta ditandatangani. Uniknya, lokasi tempat perjanjian ini justru tidak di tengah-tengah kedua wilayah tersebut, melainkan di Karanganyar. Sama-sama menjadi pewaris kerajaan Mataram, nyatanya Surakarta dan Yogyakarta mempunyai keraton dan pemerintahannya sendiri. Banyak orang yang penasaran bagaimana keduanya bisa terpisah. Terkait dengan hal ini, sejarah mencatat adanya penandatanganan Perjanjian Gianti. Perjanjian Gianti atau dikenal dengan Verdrag van Gianti ditandatangani pada 13 Februari 1755, yang isinya adalah pembagian kekuasaan Kesultanan Mataram untuk Sunan Pakubuwana ketiga serta Pangeran Mangkubumi, kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwana ke-1 setelah perjanjian tersebut. Tempat di mana perjanjian ini ditandatangani adalah di Dusun Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Orang Belanda menyebut desa Janti dengan ejaan mereka sehingga menjadi Gijanti. Perjanjian ini dibuat pada masa berkobarnya Perang Tahta Jawa ketiga, pada 1749 sampai 1757. Kala itu, Sunan Pakubuwana II dianggap bersalah karena mendukung pemberontakan masyarakat Tionghoa melawan penjajah Belanda. Dampak dari hal ini adalah VOC mencaplok wilayah Mataram di pantai utara Jawa serta Madura. Setelah Sunan Pakubuwana II tutup usia, putranya Sunan Pakubuwana III naik tahta. Namun dia jadi raja berkat pengaruh besar dari Belanda. Adik Sunan Pakubuwana II, yaitu Pangeran Mangkubumi, tidak puas dengan hal ini dan bergabung dengan Pangeran Sambernyawa untuk melakukan pemberontakan terhadap Sunan Pakubuwana III. Untuk memadamkan peperangan ini, Perjanjian Gianti pun diadakan pada tahun 1755 dan kemudian diikuti dengan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Dari perjanjian inilah Surakarta dan Yogyakarta kemudian memiliki pemerintahannya masing-masing. Pakubuwana III memerintah Mataram sebelah timur, atau yang kini lebih dikenal sebagai Surakarta. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi memerintah Mataram di sisi barat alias Yogyakarta. Lokasi ditandatanganinya Perjanjian Gianti masih tetap dilestarikan hingga saat ini, dan dikeramatkan menjadi punden. Situsnya berjarak kurang lebih 6 km ke arah tenggara dari alun-alun Karanganyar. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari kalau situs ini adalah situs bersejarah. Banyak warga yang bahkan mengira jika situs Perjanjian Gianti adalah makam kuno atau punden. Maklum, di situs tersebut tumbuh 3 pohon beringin yang berada di dalam pagar keliling. Di permukaan batu yang sekilas mirip dengan meja itulah Perjanjian Gianti ditandatangani. Ternyata Perjanjian Gianti ditandatangani di sebuah tempat yang tidak disangka-sangka.
Padahal, dampak dari perjanjian ini cukup besar, yaitu terpisahnya Surakarta dan Yogyakarta hingga sekarang. Mungkin memang tempat perjanjian Giyanti ini dulunya memang tempat keramat, sehingga masyarakat menganggap situs perjanjian Giyanti ini sebagai tempat keramat atau makam kuno atau punden hingga saat ini. Dibuktikan adanya arca yang kondisinya sudah aus, sehingga sulit untuk diidentifikasi, dan batu tempat menandatangani perjanjian Giyanti adalah dolmen. Dolmen adalah bangunan megalitikum berbentuk meja batu, peninggalan zaman praaksara, yang berfungsi sebagai tempat sesajen untuk pemujaan roh nenek moyang, tempat meletakkan jenazah agar aman, atau tempat duduk ketua adat untuk mendapatkan berkah magis. Struktur ini terdiri dari beberapa batu besar tegak yang menopang batu datar horizontal di atasnya, dan sering ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Demikianlah ulasan tentang situs perjanjian Giyanti. Semoga menambah wawasan dan mengembangkan rasa bangga terhadap kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.